Keputusan taktis kelima yang akan kita bahas terkait mempertahankan aset lama atau mengganti aset baru. Terkadang dalam sebuah perusahaan ini merupakan suatu polemik ketika perusahaan mau tetap mempertahankan menggunakan aset yang lama atau membeli aset baru yang dirasakan memiliki manfaat yang tidak jauh berbeda tetapi lebih baru ataupun memberikan manfaat yang berbeda. Bisa jadi ya, jadi manfaat itu bisa sama atau bisa beda. Tapi perusahaan ini lagi berupaya untuk mencari argumen untuk mempertahankan mesin lama yang digunakan atau mengganti mesin baru. Kita kasih contoh ilustrasi. Misalnya perusahaan bisa saja tetap mempertahankan penggunaan mesin fotokopinya di kantor saat ini yang sudah mungkin 4 tahun digunakan, atau membeli mesin fotokopi baru dengan harga lebih murah, edisi lebih baru, dan juga mungkin biaya perawatan yang lebih murah karena mesinnya masih baru, sehingga biaya perawatannya akan lebih murah. Nah, hal ini akan kita bahas pada topik saat ini, yaitu mempertahankan mesin lama atau mengganti mesin baru. Nah, kita asumsikan kita memiliki mesin lama dengan nilai perolehan 1 miliar. 1 miliar ini memiliki manfaat ekonomis 5 tahun dan saat ini sudah digunakan 3 tahun. Ya, berarti manfaat ekonomis 5 tahun sudah dipakai 3 tahun. Artinya, kita masih memiliki sisa manfaat adalah 2 tahun. Dan kemudian, penyusutan yang sudah dilakukan terhadap mesin lama adalah 600 juta. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai book value-nya adalah 400 juta. Berarti nilai dari mesin lama adalah 1 miliar dikurangi dengan penyusutan yang sudah dilakukan 600 juta, maka book value 400 juta. Apabila pada saat ini perusahaan hendak mengganti dengan mesin baru, mesin lama dapat dijual dengan memperoleh nilai 40 juta. Kemudian annual operating cost-nya cukup tinggi, 800 juta. Artinya karena mesin ini merupakan mesin lama dan ada biaya maintenance yang harus dilakukan oleh perusahaan per tahun, yaitu ada 800 juta. Ketika hendak mengganti mesin baru, kita lihat di sini harga mesinnya hanya 600 juta. Diestimasi memiliki manfaat hanya 2 tahun dan memang belum digunakan, sehingga current age-nya 0. Tetapi sisa umur manfaatnya ya pasti 2 tahun ya, karena membeli dengan useful-nya diasumsikan 2 tahun, maka sisanya ada 2 tahun. Ketika mengerjakan soal atau membandingkan soal seperti ini, Anda harus melihat bahwa sisa manfaatnya itu harus sama. Atau dibuat penyamaan atau membuat menjadi sama gitu ya. Karena kita harus membandingkan periode yang sama. Tidak mungkin kita membandingkan sebuah aset yang satu memiliki masa manfaat 5 tahun dan aset lain memiliki manfaat 2 tahun dan kita bandingkan nilainya. Tidak memungkinkan. Sehingga kita harus mencari periode waktu yang sama. Dalam soal ini, bahwa sisa umur mesin lama 2 tahun ditandingkan dengan mesin baru yang diasumsikan memiliki masa manfaat 2 tahun. Jadi sama ya. Oke, operating cost-nya lebih murah. Karena apa? Nilai originalnya pun lebih murah dan juga karena mesin baru, sehingga yang dibutuhkan untuk cost operasionalnya juga lebih murah, 460 juta. Oke, bagaimana kita akan membandingkan lebih baik apa nih, menggunakan mesin lama atau mengganti dengan mesin baru? Kita bisa melihat dari buku, yaitu di halaman 99. Informasi ini adalah di buku ini ya, Mahir Akuntansi, Belajar Cepat Akuntansi Biaya dan Manajemen. Nah, di chapter yang sama tadi, ya chapter 8, di contoh kelima, halaman 99. Kita lihat ke halaman 100, bagaimana membandingkan dalam periode 2 tahun. Dalam periode 2 tahun, kita akan melihat ada mesin lama dan baru. Old dan new. Oke. Dalam 2 tahun, berarti kita menggunakan mesin ini kan dalam tujuan operasional untuk menghasilkan pendapatan. Nah, kita lihat service revenue-nya berapa banyak nih. Service revenue-nya adalah 2,2 M. Sama di sini 2,2 M. Dalam 2 tahun ya, dengan asumsi karena mesinnya manfaatnya sama, tentunya tidak melihat daripada mesin lama atau mesin baru, perusahaan akan menghasilkan revenue yang sama. Oke? Kemudian di situ adalah operating cost. Kita akan lihat dengan revenue sekian, operating cost-nya apa saja di sini. Operating cost-nya, kita lihat untuk mesinnya old aja dulu, kita 2 tahun dikalikan 800 juta. Maka dalam 2 tahun akan keluar 1,6 juta untuk operating cost penggunaan mesin tersebut. Selain itu, kita juga karena 2 tahun, otomatis sisa daripada 2 tahun ini dengan book value-nya akan hilang. Ya dong, berarti dalam 2 tahun ada penyusutan. Penyusutan itu ya berarti akan mengambil nilai seluruh manfaat dari book value, karena asumsinya tidak ada nilai residu dalam pembahasan ini.
maka di sini ada depreciation expense, yaitu sebesar 400 juta. 0,4 M gitu ya. 400 juta. Nah, kita lihat total dari expense ini menghasilkan revenue-nya atau menghasilkan operating income, yaitu adalah sebesar 200 juta. Nah, bagaimana kalau kita mengganti dengan mesin baru? Kita lihat di sini. Kalau kita mengganti dengan mesin baru, otomatis operating cost-nya akan berbeda, ya. Operating cost-nya 460 juta kita kalikan 2. Jadi 920 juta ya, atau 0,92 M. Nah, 920 juta adalah operating cost. Depresiasi, tentunya ada depresiasi dalam hal ini, yaitu depresiasi mesin baru. Mesin baru 600 juta apabila digunakan 2 tahun itu akan habis, maka nilai depresiasinya juga akan sama, sebesar 600 juta. Gini ya. Oke. Tapi kita harus lihat bahwa mesin lama, di situ ya ada mesin lama, book value of mesin written off. Kenapa? Karena ingat, ketika mesin lama ini mau dijual, dia akan mendebitkan book value-nya, tapi dia akan dapat kas. Kasnya berapa? 40 juta. Maka jangan heran di sini bahwa book value-nya itu harus dikurangi 400 juta juga, karena dia dijual, di written off, ya. Dihilangkan manfaat yang 400 juta itu yang dia tidak bisa gunakan lagi. Tetapi dari aspek biaya itu, dia ada dapat uang berapa? Sebesar 40 juta. 40 juta 0,04 M ya berarti ya. Benar ya? Kalau 0,4 M kan 400 juta. Berarti ini ada 40 juta nih maksudnya. Oke. Maka kalau kita lihat di situ, total operating cost kita itu hanya sebesar total operating cost di sini. Coba dihitung dengan kalkulator ya. Berarti 0,92, walaupun ada di pembahasan di buku tadi ya, tambah 0,06 tambah 0,4 dikurang 0,04, hasilnya 1,88 M. Nih, coba dibuktikan dulu, bener nggak ya? Nah, maka kalau kita lihat 1,88 M, sedangkan revenue yang kita hasilkan adalah 2,2, maka kita masih mendapatkan income 320 juta. Inilah yang menjadi dasar pertimbangan perusahaan akan mengganti mesin lamanya menjadi mesin baru. Ya, coba sekali lagi kita review, karena topik ini agak panjang informasinya. Kita review sekali lagi bahwa dalam topik ini kita memperhatikan bahwa apakah perusahaan akan mempertahankan mesin lama atau mengganti mesin baru, di mana mesin lama ada original cost-nya 1 M, kemudian sudah dipakai 5 tahun, dipakai 3 tahun, dari umurnya 5 tahun, tersisa 2 tahun, sudah disusulkan 600 juta, it's mean book value-nya masih 400 juta, tapi kalau dijual dia akan memberikan manfaat 40 juta. Dan biaya operating cost-nya untuk mesin ini adalah 800 juta per tahun. Nah, dengan mesin baru atau mesin lama dalam soal ini diasumsikan tidak menambahkan value bagi produksi. Nah, maka revenue-nya sama 1,1 M, tetapi harga perolehan 600, kemudian juga useful-nya 2 tahun, diasumsikan hanya 2 tahun juga dapat dipakai. Dan juga annual operating cost-nya berbeda, 90 juta ya. Kalau kita lihat dalam hal ini, berarti ketika kita tetap menggunakan mesin lama, maka revenue-nya 2,2 M, operating cost-nya menjadi 1,6 M. Dapat dari mana? Dari 800 juta kita kalikan 2 tahun. Ingat, penggunaan kita membandingkan adalah 2:2 ini. Depresiasi tetap akan habis. Kenapa? Karena mesin itu dipakai lagi. Nah, sehingga sisa dari 2 tahun ini akan menghabiskan book value tanpa adanya nilai residu. Nah, total operating income dapat 200, yaitu selisih antara 2M dengan 2,2 M dengan 2M ini. Bagaimana dengan mesin baru? Sama ya, revenue-nya sama 2,2 M, tapi dia juga ada biaya untuk annual operating cost dikali 2. Dalam 2 tahun mengeluarkan biaya sekian. Kemudian juga depresiasinya, berarti kalau 600 juta dibagi 2 kan setahun 300 juta. 2 tahun 600 juta, karena tidak ada nilai residu dengan asumsi penggunaan straight line method. Dan kemudian 0,4 juga harus dikurangkan. Kenapa? Karena mesin lama itu ada benefit sebesar 400 juta, udah nggak bisa digunakan, akan dibuang, di written off ya. Nah, karena pada saat Anda menjual pun akan mendebitkan nilai akumulasi, tetapi mendapat kas 40 juta di sini. Nah, di sini kalau kita lihat totalnya adalah 1,88 M, sehingga
dapat disimpulkan operating income-nya adalah 320 juta. Nah, dengan adanya peningkatan operating income, maka perusahaan akan mengganti dengan mesin baru. Itu secara finansial, tetapi secara non finansial juga ada aspek pertimbangan. Perusahaan merasa, buat apa saya harus membeli mesin baru? Artinya apa? Mengeluarkan cash lagi. Atau either dia membeli secara kredit, dia akan menambah utang lagi. Nah, bagi dia, gak usah lah, saya tetap mempertahankan mesin lama aja. Nah, walaupun biaya annual operating cost-nya lebih besar, tapi bagi perusahaan kayaknya tidak akan mau menambah utang lagi atau mengeluarkan cash untuk membeli mesin baru. Jadi banyak juga pertimbangan lain di luar aspek finansial. Atau mungkin walaupun mesin lama dan mesin baru lebih oke, mungkin lebih baru, annual cost-nya lebih rendah, tapi kadang-kadang perusahaan merasa bahwa mesin lama itu lebih kuat, lebih tahan lama, ya kan, lebih nggak rewel bagi perusahaan. Nah, itu juga menjadi aspek pertimbangan bagi perusahaan. Atau mungkin ukurannya, mesin yang lama ukurannya lebih kecil dibanding mesin baru, mungkin itu bisa menjadi faktor lagi bagi perusahaan, ya. Atau mesin lama itu dapat diservis dengan mudah, spare partnya banyak. Mesin baru itu dia harus dibetulin di luar negeri. Itu akan menjadi pertimbangan perusahaan lagi terhadap resiko. Jadi kita ketika bicara keputusan taktis, kita akan bicara secara finansial dan aspek non finansial. Oke, demikian pembahasan keputusan taktis. Terima kasih.